Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yakni agama memberikan penerangan kepada manusia dalam hidup bersama, termasuk dalam bidang politik atau bernegara. Penerangan itu antara lain ada dua, yakni perintah untuk bersatu dan larangan untuk saling curiga. Perintah untuk bersatu. Islam melalui Al-Quran menganjurkan agar antar kelompok, antar golongan maupun antar partai untuk saling melakukan perkenalan atau ta'aruf. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Pemahaman terhadap Al-Quran mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku, dan surah Al-Mu'minun ayat 52 menjelaskan bahwa manusia adalah umat yang satu. Ini berarti berbagai suku, berbagai golongan ataupun berbagai kelompok termasuk di dalamnya kelompok politik atau yang lainnya supaya tetap bersatu. Pengikat persatuan itu adalah takwa, karena takwa antara lain menjalankan semua perintah Allah sejauh yang diketahui dan menjauhi larangannya. Jadi, ukurannya gampang, kalau orang itu takwa, pasti iman dan senang bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada larangan untuk saling curiga. Islam melarang kepada semua orang dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai kelompok sosial maupun kelompok-kelompok yang lain termasuk kelompok politik, untuk saling curiga, saling melecehkan atau yang semakna dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Dengan demikian, terhadap orang lain atau kelompok lain haruslah saling mengembangkan husnuzon atau berprasangka baik. Kalau masing-masing kelompok saling menaruh husnuzon, tentu akan mempererat hubungan mereka sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Akibatnya dari pelecehan pasti timbul saling mencurigai di antara mereka. Saling curiga tentu mudah meningkatkan menjadi kesintegrasi bahkan konflik di antara mereka. Sebagai bangsa akan menjadi lemah jika elemen-elemen di dalamnya saling mencurigai dan bertikai. Itulah sebabnya Allah melarang umat yang saling bercerai-berai. Nah, peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan agama. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Terima kasih.